Selamat bergabung dengan perusahaan kami, Tuan Brian. Ucap Ares sambil berjabat tangan dengan pria yang baru saja resmi menjadi mitra bisnis tuan mudanya. Terima kasih, Tuan Ares. Saya merasa begitu terhormat bisa bergabung dalam proyek besar milik perusahaan Tuan Muda Gabriel. Sahut Brian senang. Gabriel tersenyum. Dia duduk santai di tempatnya sekarang tanpa berniat melakukan kontak dengan mitra bisnisnya. Saya harap kinerja perusahaan Anda tidak akan membuat saya kecewa, Tuan Brian. Timpal Gabriel. Itu tidak akan terjadi, Tuan Muda. Saya pastikan kalau proyek ini akan berjalan sesuai dengan apa yang Anda mau. Sahut Brian yakin. Baiklah kalau begitu, saya akan tunggu bukti dari ucapan Anda, Tuan Brian Young. Kening Brian mengernyit. Entah kenapa dia merasa kalau pengucapan kata yang disampaikan oleh Gabriel memiliki arti tersendiri. Itu terkesan seperti dia sedang mengisyaratkan sesuatu. Tuan Muda, apa ada sesuatu yang tidak benar di sini? Tanya Brian hati-hati. Berbicara dengan pria penguasa ini sangat dibutuhkan kehati-hatian. Meskipun nama keluarganya cukup besar di negara ini, Brian tidak mau kalau pertanyaannya itu bisa menyinggung pria dingin ini, kemudian berimbas pada bisnis yang baru saja mereka sepakati. Maaf kalau pertanyaan saya kurang berkenan di hati Anda, Tuan Muda. Sambung Brian cepat. Kau tidak sebodoh yang aku pikirkan, Tuan Brian. Telingamu cukup jeli menangkap maksud dari panggilanku barusan. Tidak ada apapun, Tuan Brian. Saya hanya ingin memanggil nama lengkapmu saja. Jawab Gabriel setelah menggantungkan jawaban begitu lama. Kenapa aku masih merasa kalau bukan itu yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Tuan Muda Gabriel ya? Ya Tuhan, pertanda apa ini? Ares dia memperhatikan raut wajah Brian yang terlihat tidak puas dengan jawaban Tuan Mudanya. Oh ya Tuan Brian, bagaimana kabar istrimu? Tanya Gabriel sembari melirik ke arah Ares. Istri saya baik-baik saja, Tuan Muda. Maaf, kenapa Anda tiba-tiba menanyakan kabar tentang istri saya? Apa istri saya telah menyinggung keluarga Anda? Ucap Brian balik bertanya. Brian gusar. Matilah dia jika istrinya benar-benar membuat masalah dengan keluarga legendaris itu. Bisa dipastikan kalau nama besar keluarganya akan segera lenyap dari negara ini. Hanya ingin tahu saja, lalu bagaimana kabar putrimu sekarang? Perasaan Brian semakin tidak enak, kegusarannya semakin menjadi-jadi. Brian sangat yakin entah anak atau istrinya pasti telah melakukan sesuatu yang memancing kemarahan pria di hadapannya ini. Jika tidak, mana mungkin Gabriel rela membuang waktu hanya untuk menanyakan kabar keluarganya. Semua orang sangat tahu kalau pria penguasa ini sangat tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain. Dan yang sedang terjadi sekarang membuat Brian ketakutan. Putri saya juga baik-baik saja, Tuan Muda. Saya tidak perlu gugup seperti itu, Tuan Brian. Keluargamu sama sekali tidak membuat masalah denganku. Ucap Gabriel santai. Gabriel memiliki tujuan tersendiri dengan menanyakan kabar keluarga Brian. Dia mempunyai alasan kuat yang membuatnya mau membahas masalah pribadi di dalam pekerjaan mereka. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama ini. Tuan Muda, sebenarnya ada apa? Saya merasa sedikit janggal dengan sikap Anda sekarang. Bukan, maksud saya begini. Saya merasa terhormat Anda sudi menanyakan kabar tentang anak dan istri saya. Tapi saya merasa ini tidak seperti sikap yang biasa Anda tunjukkan di depan rekan bisnis Anda. Saya merasa ada yang salah di sini. Mohon Tuan Muda memberitahu saya kesalahan apa yang telah kami lakukan. Ucap Brian panik. Gabriel tersenyum samar. Tuan Brian, Anda sudah boleh pergi dari sini. Urusan kontrak kerjasama kita telah selesai dilakukan. Dan untuk masalah yang lain nanti saya akan mengirimnya lewat email. Ucap Ares. Brian merasa begitu berat saat dirinya diminta untuk pergi dari ruangan itu. Bukan apa-apa, kata-kata Gabriel tadi membuatnya merasa tidak nyaman. Namun dia juga tidak berani membantah keinginan mereka berdua. Baiklah, kalau begitu saya permisi Tuan Muda Gabriel, Tuan Ares. Selamat siang. Pamit Brian. Selamat siang, saut Ares datar. Gabriel dan Ares terus memperhatikan punggung Brian yang mulai meninggalkan ruangan mereka. Setelah Brian menghilang di balik pintu, Ares segera melontarkan beberapa pertanyaan pada Tuan Mudanya. Apa Anda yakin ingin masuk ke keluarga mereka, Tuan Muda? Tanya Ares ingin tahu. Gabriel menghela napas. Dia memainkan pena di tangannya. Hanya dengan jalan itu aku baru bisa mengungkap kebenarannya, Ares. Aku harus turun tangan sendiri untuk masalah ini. Tapi Tuan Muda, Tuan Brian memiliki seorang putri. Tidakkah itu akan membuatnya merasa besar kepala jika Anda membuka pintu untuk mereka? Aku tahu apa yang harus aku lakukan, Res. Jangan kau pikir aku akan membiarkannya mendekatiku.
Aku sudah menikah. Ada seorang bidadari kecil yang menguasai hatiku saat ini. Ucap Gabriel bangga. Ares berdehempelan. Tuan mudanya mulai lagi. Patricia Yong. Ia bukan gadis yang mudah untuk dihadapi, Tuan Muda. Licik dan arogan. Itu yang saya dengar dari orang-orang yang pernah menjalin kerjasama dengannya. Ucap Ares memperingatkan. Jadi menurutmu aku ini lemah begitu? Tanya Gabriel tersinggung. Bukan begitu maksud saya, Tuan Muda. Jika Anda sudah memutuskan untuk masuk ke keluarga mereka, besar kemungkinan Nona Patricia akan mengklaim bahwa Anda memiliki hati padanya. Saya khawatir hal itu akan berdampak besar pada keberadaan Nyonya Elea. Jawab Ares menjelaskan. Gabriel terdiam. Yang dikatakan oleh Ares ada benarnya juga, tapi hanya ini satu-satunya jalan yang bisa dia ambil untuk membongkar rahasia itu. Tetua keluarga Yong sangat ketat. Hampir tidak ada satu rahasia pun yang bocor di media. Hal itulah yang membuat anak buah Gabriel kesulitan mengumpulkan informasi yang diinginkan. Aku tidak akan membiarkan Elea tahu mengenai hal ini, Res. Dan kau pastikan Patricia tidak mengganggu istriku setelah permainan ini dimulai. Apa Anda sudah benar-benar yakin? Tanya Ares memastikan. Seorang Gabriel tidak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Aku akan membongkar rahasia itu dengan tanganku sendiri. Jawab Gabriel dengan sorot mata yang terlihat begitu dingin. Baiklah kalau itu yang Anda inginkan. Saya akan melindungi Nona Elea dari Nona Patricia. Gabriel mengangguk, dia kemudian teringat dengan istrinya di rumah. Apa Non menelponmu? Tanya Gabriel sambil berjalan ke arah kamar mandi. Saya tidak tahu, Tuan Muda. Sejak meeting dimulai, ponsel dinonaktifkan. Jawab Ares. Gabriel terdiam, perasaannya mendadak menjadi tidak enak. Kenapa kau menonaktifkannya, ha? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Elea dan Non tidak bisa menghubungimu? Oh ini bagaimana, Res? Seharusnya kau tidak ceroboh begini. Kesal Gabriel setelah keluar dari kamar mandi. Tadi Anda yang meminta saya untuk menonaktifkan ponsel, Tuan Muda. Kenapa sekarang saya yang salah? Maaf, Tuan Muda. Saya akan segera mengaktifkannya kembali. Belum sempat Ares mengambil ponsel, pintu ruangan diketuk dari luar. Salah seorang penjaga masuk dengan tergesa, sambil membawa ponsel di tangannya. Tuan Muda, Nun ingin berbicara dengan Anda, ini sangat penting. Nafas Gabriel tercekat. Dengan langkah lebar dia segera menghampiri penjaga itu kemudian merebut ponsel dari tangannya. Jangan katakan hal buruk padaku atau aku akan... Tuan Muda, Nyonya Elea pingsan. Apa? Gabriel melemparkan ponsel itu ke sembarang arah, kemudian segera berlari keluar dari ruangannya. Siapkan mobil sekarang juga, perintah Gabriel pada anak buahnya. Baik, Tuan Muda. Ares yang melihat Tuan Mudanya berlarian seperti orang gila, langsung tahu kalau ada hal buruk yang terjadi pada nyonya mereka. Dia segera menyusul Tuan Mudanya sudah berada di dalam lift. Brengsek, kau seharusnya tidak mematikan ponselmu tadi, Res. Lihat sekarang, istriku pingsan dan aku baru mengetahuinya. Ini semua gara-gara kecerobohanmu. Amuk Gabriel setelah memukul wajah Ares. Ares diam, tak menyaut. Dia membiarkan wajahnya menjadi pelampiasan amarah Tuan Mudanya. Keparat, kenapa lift ini lama sekali? Ganti dengan yang baru besok. Kesal Gabriel sambil menendangi pintu lift yang masih bergerak. Baik, Tuan Muda. Pikiran Gabriel begitu panik, dia mengusap wajahnya hingga memerah. Elea, tolong baik-baik saja. Tidak boleh terjadi apapun padamu, sayang. Tidak boleh. Gumam Gabriel ketakutan. Nyonya Elea pasti baik-baik saja, Tuan Muda, ucap Ares. Baik kepalamu. Elea pingsan, dia tidak sadarkan diri, brengsek. Teriak Gabriel. Ares menghela napas. Tak lama kemudian pintu lift akhirnya terbuka. Dia dan Tuan Mudanya sama-sama berlarian keluar dengan wajah khawatir, membuat para karyawan di sana kebingungan melihatnya. Levi duduk sambil menggenggam tangan kecil Elea. Matanya nampak berkaca-kaca. Elea, kumohon bukalah matamu. Aku bisa marah kalau kau terus tidur seperti ini. Karena terlalu khawatir, air mata Levi akhirnya menetes juga. Dia tidak peduli meskipun orang harus menangis di hadapan orang-orangnya Gabriel. Flashback. Maaf, Nona ingin mencari siapa? Levi menghela nafas kesal. Apa Tuan Muda kalian tidak mengatakan apapun tentangku? Tanya Levi. Dua penjaga yang berdiri di depan gerbang saling melihat. Salah satu dari mereka kemudian masuk ke dalam pos untuk menghubungi seseorang. Tak lama kemudian penjaga itu kembali, lalu membukakan pintu gerbang untuk Levi. Silahkan masuk, Nona Levi. Ah, tidak bos, tidak anak buah, sama-sama menyebalkan.
gerutu Levi sambil melajukan mobilnya masuk ke halaman rumah Gabriel. Begitu dia keluar dari dalam mobil, mata Levi langsung disuguhkan sebuah bangunan rumah yang sangat mewah. Dalam hatinya dia memuji arsitektur rumah ini yang terlihat begitu berkelas. Pantas saja makhluk kecil itu betah tinggal di rumahnya Gabriel. Rupanya dia menyogok Elea dengan kemewahan yang sangat luar biasa. Puas memandangi rumah Gabriel dari luar, Levi kemudian melangkah masuk ke dalam. Seorang pelayan nampak berdiri menyambutnya di depan pintu. "Selamat datang, Nona Levi." "Iya, di mana makhluk kecil itu?" tanya Levi pada pelayan. "Makhluk kecil?" Sadar kalau si pelayan kebingungan mendengar julukan untuk Elea, Levi segera meralat perkataannya. "Maksudku Elea, di mana dia?" "Oh, Nyonya Elea. Nyonya belum keluar dari..." "Cepat panggil dokter." Levi dan pelayan itu sama-sama terkejut mendengar sebuah teriakan dari arah tangga. Penasaran dengan apa yang terjadi, Levi segera berjalan menuju ke sumber teriakan itu. Begitu dia sampai, matanya terbelalak lebar melihat Elea yang berada dalam gendongan seorang pria dalam keadaan tidak sadarkan diri. "Astaga Elea," jerit Levi. Tas di tangan Levi terlepas. Dia segera berlari menaiki tangga, menyusul pria yang membopong tubuh kecil temannya. Flashback now. "Nona Levi, tolong tenanglah. Nyonya tidak apa-apa. Itu hanya efek datang bulan saja," hibur Non. "Dia ini sangat rapuh. Aku takut dia mati begitu saja," sahut Levi sambil mengelap ingusnya. Grizel, Kayo, Lucy, dan Nun tercengang kaget mendengar perkataan Levi. "Nona, sebaiknya kau jangan sembarangan bicara. Kakak iparku tidak akan mati semudah itu," timpal Grizel tak suka. "Yang sembarangan bicara itu siapa? Aku benar-benar sangat takut Elea kenapa-kenapa. Dia adalah satu-satunya orang yang tulus berteman denganku. Aku tidak mau kehilangannya." Kesalahan di diri Grizel menghilang setelah dia mendengar penuturan Levi. Hatinya berubah menjadi iba. Iba karena ternyata Levi dan kakak iparnya sama-sama memiliki hidup yang sangat kesepian. "Apa mereka berteman dekat?" bisik Grizel pada Nun. Sedikit anak muda, Tuan Muda Gabriel, Nyonya Elea, dan Nona Levi saling mengenal di saat yang bersamaan. Tuan Muda dan Nona Levi acap kali bertengkar karena memperebutkan Nyonya Elea. Grizel mengangguk. Dia lalu menatap ke arah Levi yang masih terisak di samping kakak iparnya. "Nona, kau bukannya model bernama Levita Foster ya? Aku pernah melihatmu di beberapa majalah ternama," tanya Kayo yang sedang tadi penasaran. Levi menoleh. Masih dengan terisak dia menjawab pertanyaan itu. "Iya, tapi sekarang aku sudah tidak bisa menjadi model lagi karena namaku sudah di blacklist oleh pria tengik itu." "Pria tengik? Siapa itu?" Nun memperlihatkan raut wajah tidak suka mendengar perkataan Levi. Dia tentu saja tahu siapa yang dijuluki pria tengik oleh gadis aneh ini. "Suami makhluk kecil ini, siapa lagi memangnya?" jawab Levi sedikit kesal. "Maksudmu Kak Gabriel, Peo Kayo?" "Iyalah, pria tengik itu yang sudah membuatku kehilangan muka di dunia entertainment." Kayo segera menoleh ke arah kakak sepupunya untuk mencari kepastian. "Benar begitu, Kak. Mana aku tahu. Aku kan bukan baby sisternya," jawab Grizel acuh. "Astaga kau ini, Kak," ucap Kayo. "Nona, bisa tolong pelankan suara kalian tidak? Nyonya sedang butuh banyak istirahat, tolong jangan mengganggunya," ucap Nun memberi peringatan. Levi, Grizel, dan Kayo langsung diam setelah mendengar peringatan dari Non. Mereka bertiga terus melihat ke arah ranjang, di mana Elea sedang terbaring tidak sadarkan diri. "Nun, apa kau sudah menghubungi Kak Lel?" tanya Grizel pelan. "Nomor Ares tidak bisa dihubungi, Nona. Sepertinya mereka sedang ada rapat penting sekarang," jawab Nun. Grizel terdiam. "Hubungi nomor penjaga yang berada di sana saja, Nun. Kalian bisa mati di tangan Kak Lel jika tidak memberitahunya tentang kakak ipar. Dia bisa berubah menjadi tidak waras jika sudah menyangkut tentang istri kecilnya ini." "Baik, Nona muda." Nun segera keluar untuk menghubungi salah satu penjaga yang mengawal di perusahaan. Sebenarnya Nun tadi juga sudah berniat untuk menghubungi mereka. Namun niat itu dia urungkan karena khawatir mengganggu pekerjaan tuan mudanya. "Helea, ayo cepat buka matamu. Kalau kau masih belum mau bangun juga, nanti aku akan meminta dokter untuk banyak-banyak menyuntik bokongmu. Kau takut dengan jarum suntik kan?" Sambil sesenggukan, Levi tersenyum sedih mengingat momen di mana dia mengantarkan Elea pergi ke rumah sakit setelah membuatnya terluka. Di sana Elea terlihat begitu ketakutan saat dokter ingin menyuntikkan obat ke lengannya.
Bayangan wajah Elea yang hampir menangis terkadang membuat Levi tertawa sendiri. Ekspresi takut yang ditunjukkan oleh teman kecilnya ini terlihat sangat natural, sama sekali tidak dibuat-buat. Makhluk kecil, cepat bangun. Aku janji setelah kau sembuh aku akan membawamu pergi ke taman bermain. Kau ingin makan permen kapas, bukan? Tenang saja, aku akan membelikan permen kapas untukmu sekaligus dengan gerobaknya. Tapi sekarang tolong kau bangun, aku takut melihatmu seperti ini. Grisel dan Kayu menekan tulang hidung masing-masing. Sepertinya Levi sama gilanya dengan Gabriel dalam menyayangi Elea. Saat Levi terus mengumumkan ancaman dan rayuan agar Elea mau membuka mata, Nun masuk bersama seorang dokter. Semua orang segera memberikan ruang pada dokter untuk memeriksa Elea. Apa yang terjadi padanya, dokter? Tanya Levi tak sabaran. Tolong beri saya waktu sebentar lagi, Nona. Sepertinya ada masalah dengan Nona ini. Jawab dokter sambil terus memeriksa. Dokter, beliau adalah istri Tuan Muda Gabriel. Mohon perhatikan cara bicara Anda. Dokter terlihat begitu kaget setelah mengetahui status gadis yang sedang diperiksanya. Jadi Tuan Muda sudah menikah, tapi kenapa tidak ada berita yang menyiarkannya? Tanya dokter penasaran. Dokter melihat kelakuannya itu membuat Grisel dibuat geram. Dokter itu yang terlalu ingin tahu tentang pernikahan kakaknya. Dia berjalan mendekat kemudian mengatakan sesuatu yang langsung membuat wajah dokter itu menjadi pucat pasi. Biasanya orang yang terlalu ingin tahu dengan urusan orang lain, mereka akan mati lebih cepat. Dan untukmu dokter, lebih baik kau tutup mulutmu rapat-rapat. Kalau kau bertanya seperti itu di hadapan kakakku, dia pasti akan sangat murka. Apa kau mau dikirim ke benua Antartika untuk mengobati para beruang di sana? Ancam Grisel dingin. Tidak, Nona Muda. Saya minta maaf, saya salah. Sahut dokter ketakutan. Aku maafkan, sekarang cepat kau periksa kakak iparku dengan baik. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena kau harus melaporkan diagnosis yang tepat setelah kakakku datang. Baik, Nona Muda. Levi menatap Grisel tak berkedip. Dia sangat takjub akan tekanan intimidasi yang dilakukan olehnya. Ternyata mereka memiliki aliran gen yang sama. Gabriel dan Grisel sama-sama mengerikan jika sedang marah. Tapi kenapa aku tidak merasa takut pada Gabriel ya? Apa karena kami sudah ditakdirkan untuk bermusuhan? Semua orang diam memperhatikan dokter yang masih sibuk memeriksa Elea. Mereka menunggu hasil pemeriksaan dengan raut wajah cemas. Tiba-tiba saja, Elea? Apa yang terjadi pada istriku, Bukankah aku menyuruh kalian untuk menjaganya? Kenapa dia bisa sampai pingsan seperti ini? Kamu Gabriel begitu dia sampai di dalam kamarnya. Dokter yang tengah memeriksa nyonya rumah hampir jatuh terjengkang saking kagetnya mendengar teriakan itu. Dengan tangan gemetar dia menyeka keringat dingin yang mengalir di wajahnya. Tuan Muda, bisakah Anda tenang sebentar? Saya belum selesai memeriksa nyonya. Grisel segera memeluk kakaknya yang sedang mengamuk seperti orang kesetanan. Dia takut kakaknya kalap karena terlalu mengkhawatirkan keadaan kakak iparnya. Tenang, Kak. Biarkan dokter memeriksa kakak ipar dulu. Dada Gabriel bergerak tak beraturan. Dia begitu marah dan juga panik. Siapa yang tidak khawatir jika mendapat kabar kalau istrinya tiba-tiba tidak sadarkan diri? Sia-sia aku menempatkan banyak penjaga dan pelayan di rumah ini untuk menjaga Elea. Mereka sama sekali tidak berguna. Sudah, tenang dulu. Ambil napas dalam-dalam kemudian hembuskan. Ya, seperti itu. Terus lakukan, Kak. Ucap Grisel. Emosi Gabriel sedikit mereda setelah Grisel membantunya menenangkan diri. Dengan langkah perlahan dia berjalan ke arah ranjang. Matanya berubah sendu melihat wajah istrinya yang begitu pucat. Lucy? Iya, Tuan Muda. Tubuh Lucy gemetaran saat temannya memanggil. Dia kemudian berdiri mendekat setelah mendapat tatapan nanar dari Nun. Kau tahu apa kesalahanmu? Tanya Gabriel. Lucy menelan ludah begitu mendengar pertanyaan dari Tuan Mudanya. Saya jawab dengan benar. Entah Gabriel. Saya lalai menjaga nyonya, Tuan Muda. Jawab Lucy ketakutan. Nun langsung mendekat. Iya, Tuan Muda. Pukul semua orang yang ada di rumah ini. Sekalipun mereka mati, jangan hentikan hukuman itu sebelum istriku sadar. Lakukan sekarang. Perintah Gabriel tak terbantahkan. Grisel menghela napas dalam-dalam. Dia menatap kasihan ke arah para pelayan yang harus menerima hukuman atas kesalahan yang tidak mereka lakukan. Kak Lel, apa ini tidak berlebihan? Kakak ipar tadi yang meminta Lucy pergi menemaniku untuk melihat hasil gambarannya. Mereka tidak bersalah. Tolong tarik kembali hukumanmu pada mereka, Kak. Ujuk Grisel. Jangan membela mereka, Zel.
Mereka tidak berguna. Hanya menjaga satu orang saja mereka tidak mampu. Harus ada hukum yang keras supaya mereka bisa bekerja dengan baik di rumah ini. Aku tahu itu, Kak. Tapi Lucy adalah pelayan kesayangan kakak ipar. Kakak ipar pasti akan merasa sangat bersalah jika mengetahui kalau mereka semua dihukum karena tidak bisa menjaganya. Apa kakak mau melihat kakak ipar bersedih? Gabriel tersentak kaget mendengar perkataan adiknya. Ia lalu menoleh ke arah Ares. Hentikan Nun sekarang. Katakan padanya tidak perlu ada hukuman lagi dan Lucy, bawa dia kemari. Aku perlu tahu penyebab Elea bisa seperti ini. Baik, Tuan Muda. Grisel dan Kayo menarik nafas lega karena para pelayan tidak jadi dihukum. Mereka sekarang benar-benar paham kalau pria kaku ini bisa berubah menjadi sangat menyeramkan jika terjadi sesuatu pada kakak ipar mereka. Selain pedofil, ternyata kau ini juga sangat kejam ya. Aku jadi khawatir suatu hari kau akan melakukan hal yang sama pada Elea. Celetuk Levi. Mata Gabriel memerah mendengar celetukan Levi. Ia lalu menatapnya dengan tatapan membunuh. Jangan mengundang kemarahanku sekarang, Levi. Aku masih membiarkanmu terus berada di dekat Elea karena menghargai pertemanan kalian. Kalau kau terus bicara omong kosong, jangan kau pikir aku tidak berani untuk melenyapkanmu dan juga buang jauh-jauh niatanmu yang ingin membawa Elea pergi dari sisiku. Perlu kau ingat, Elea adalah milik Gabriel. Ia hanya boleh jadi milikku. Suasana berubah mencekam setelah Gabriel mengeluarkan keposesifannya pada Elea. Bahkan Levi dibuat diam tak berkutik di samping ranjang. Tuan Muda, bisakah kita bicara? Tanya dokter dengan suara bergetar. Katakan padaku, apa yang terjadi pada istriku? Apa yang membuatnya bisa pingsan seperti ini? Tangan dokter itu bergerak mengelap keringat di wajahnya. Nyonya, dia... Gabriel segera duduk di samping ranjang begitu dia mendengar suara lenguhan Elea. Dengan cemas dia menggenggam tangan istrinya, kemudian menggecapnya pelan. Sayang, mana yang sakit? Tanya Gabriel khawatir. Pandangan mata Elea masih buram. Dia terus mengerjapkan mata berulang kali sampai semuanya jelas. Kenapa ramai sekali? Gumamnya. Levi berpindah duduk berseberangan dengan Gabriel. Dia pun ikut menggenggam tangan Elea, kemudian mengusapnya perlahan. Elea, ini aku Kak Levi. Kau masih ingat aku kan? Elea mengangguk. Dia beralih menatap suaminya yang terus menciumi tangannya. Kak Lel, bukannya kau berada di perusahaan ya? Kenapa tiba-tiba kau bisa ada di sini? Tanya Elea lirih. Tadi Nun bilang padaku kalau kau jatuh pingsan. Jadi aku cepat-cepat pulang untuk melihat keadaanmu. Sekarang apa yang kau rasakan sayang? Mana yang membuatmu merasa tidak nyaman? Jawab Gabriel, kemudian kembali bertanya. Perutku tadi mendadak sakit, Kak. Aku tidak tahu kenapa. Padahal saat bangun tidur sudah baik-baik saja. Apa mungkin cacing di perutku mengamuk ya karena aku belum makan? Gabriel melirik tajam saat mendengar suara orang menahan tawa di belakangnya. Memang sih, perkataan Elea barusan terdengar cukup menggelitik. Wajar saja kalau ada yang merasa lucu dengan kata-katanya itu. Lucy, buatkan bubur untuk istriku, perintah Gabriel. Baik, Tuan Muda. Dan kau, katakan hasil pemeriksaanmu pada Non. Aku sedang tidak ingin bicara dengan siapapun sekarang. Ucap Gabriel pada dokter yang memeriksa Elea. Baik, Tuan Muda, sahut dokter lega. Tinggallah Gabriel, Elea, Levi, Grisel, dan Kayo di dalam kamar. Gabriel yang sangat tidak suka kalau kamarnya dimasuki orang asing, segera mengusir mereka semua. Dia ingin menghabiskan waktu untuk menemani istrinya istirahat. Keluar dari kamarku sekarang, aku tidak mau, tolak Levi. Grisel menarik nafas dalam. Sebentar lagi pasti akan segera terjadi pertengkaran. Levi, teriak Gabriel jengkel. Elea tersentak kaget mendengar teriakan suaminya. Kak, jangan meneriaki Kak Levi seperti itu. Nanti kalau dia mengompol bagaimana? Wajah Levi berubah masam setelah mendengar perkataan Elea. Ingin rasanya Levi menenggelamkan kepala Elea ke dalam bak mandi, supaya otaknya bisa berpikir benar sedikit. Kak Izel, kenapa kakak ipar bisa sepolos itu? Aku sampai tidak bisa berkata apa-apa sekarang, tanya Kayo sembari berbisik. Sekarang kau tahu bukan kenapa Kak Lel begitu melindunginya? Kakak ipar sangat polos, otaknya suka berpikir di luar nalar kita. Kau harus bersabar jika sedang berbicara dengannya. Lihat saja si Levi. Ia sekarang terlihat seperti banteng yang sedang marah gara-gara perkataan kakak ipar barusan. Jawab Grisel sambil melirik ke arah Levi. Oh benar Kak, kasihan Levi. Tanpa sengaja dia sudah diolok-olok oleh kakak ipar. Itu sudah nasibnya dan kau bersiaplah. Giliranmu juga akan segera tiba.